Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi e-kinerja BKN. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke pembahasan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mencermatinya. Yang pertama, tujuan penggunaan aplikasi. Satu, untuk layanan perencanaan kepegawaian. Dua, untuk pengadaan ASN. Tiga, untuk kenaikan pangkat, pemberhentian, peremajaan data, pindah instansi, status dan kedudukan, dashboard, monitoring, layanan referensi. Jadi, pengisian e-kinerja ini sangat penting jika Bapak Ibu ingin kenaikan pangkat dan sebagainya. Apabila ini tidak dikerjakan, maka akan menjadi penundaan untuk kita bisa naik pangkat, pengurusan pensiun, dan lain sebagainya. Nah, output dari e-kinerja ini adalah SKP, atau sasaran kinerja pegawai yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kinerja pegawai masing-masing. Dari BKN sendiri mengatakan mindset bahwa SKP hanya sebatas administrasi harus dirubah karena sebenarnya SKP merupakan fase pengelolaan kinerja pegawai yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Kemudian batas input e-kinerja ini dari BKN adalah 5 Februari 2024 dan kita diminta untuk membuat e-kinerja tahun 2023. Sehingga di sini saya menyusun jadwal sosialisasi. Yang pertama adalah pembuatan MPP, matriks pembagian peran masing-masing bidang UP3 dan Javong. Itu di tanggal 28 sampai 29 Januari 2024. Yang kedua, sosialisasi cara input SKP di aplikasi e-kinerja untuk semua bidang di dinas. Itu tanggal 30 Januari, nanti secara tatap langsung di aula dinas. Yang ketiga, sosialisasi untuk semua UP3, nanti di tanggal 31 Januari melalui Zoom meeting. Yang keempat, sosialisasi SKP untuk semua Javung, tanggal 1 Februari 2024 via Zoom meeting. Kemudian setelah sosialisasi, kita akan sama-sama mulai menginput SKP dan bukti kerja di akun e-kinerja masing-masing pegawai. Itu tanggal 1 sampai tanggal 3 Februari. Kemudian penilaian oleh atasan tanggal 4 Februari. Nanti akan saya buatkan video tutorial cara penilaian bawahan. Yang terakhir, finalisasi dan cetak SKP oleh masing-masing pegawai di akun masing-masing. Itu tanggal 5 Februari. Nanti juga akan dibuatkan video tutorialnya. Kemudian tahap penyusunan e-kinerja. Yang pertama adalah buat MPP atau matrik pembagian peran. Silakan nanti diskusikan dengan atasan dan rekan sesama bidang. Yang kedua, login di e-kinerja BKN menggunakan akun My ASN yang dulunya adalah My Sapka. Yang ketiga, sesuaikan profil pegawai. Yang keempat, input SKP sesuai dengan MPP di aplikasi kinerja. Yang kelima, upload bukti kerja. Yang keenam, penilaian oleh atasan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas poin 1, 2, dan 3 ini. Nanti poin 4, 5, 6 akan disampaikan saat sosialisasi secara langsung maupun melalui Zoom meeting. Karena yang paling utama adalah pembuatan MPP atau matriks pembagian peran. Di sini saya akan berikan contoh yang telah saya buat MPP untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima. Nah, ini Bapak Ibu silakan bisa melihat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi, untuk e-kinerja ini harus dari atas ke bawah. Contoh, di sini ada kepala dinas. Nah,
rencana kerja kepala dinas ada 7. Ada 7. Nah, biasanya untuk rencana kerja atasan ini mewakili dari bidang-bidang yang ada di dinasnya. Seperti itu. Contoh, 1. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, program, dan perencanaan yang tertib sesuai SOP. Nah, ini sudah mewakili sekretariat. Kemudian yang kedua, terlaksananya pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan, dan pengendalian lahan pertanian, serta pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman. Nah, jadi jika ada bidang yang merasa mereka berperan dalam hal ini, dalam rencana kerja kepala dinas yang kedua, silakan nanti masukin di bawahnya. Begitupun seterusnya yang ketiga sampai dengan poin yang ketujuh. Nah, contoh di bawah, atasan langsung sekretaris dinas adalah kepala dinas, sehingga sekretaris dinas mengintervensi, istilahnya itu mengintervensi yang menjadi rencana kerja kepala dinas. Ini sekali lagi saya katakan adalah sebuah contoh. Jika ada kekurangan, silakan Bapak Ibu menambahkannya atau menyesuaikan masing-masing dengan keadaan di bidang. Nanti file ini akan saya upload di link yang ada di bawah, di caption. Nah, di sini contoh, sekretaris dinas mengintervensi rencana kerja kepala dinas yang pertama. Jadi di sini yang menjadi SKP kepala dinas yaitu terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian dan inventarisasi barang milik daerah sesuai SOP. Kemudian nanti ada indikator kinerjanya. Nah, indikator kinerja ini adalah sesuatu hal yang dapat diukur atau menjadi bukti kerja kita. Jadi contoh di sini jumlah administrasi kepegawaian, inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai SOP. Nanti akan ditentukan kuantitasnya berapa, kualitasnya berapa, dan waktunya kapan. Seperti itu. Nah, ini saya sekali lagi hanya contoh. Jika sekretaris dinas tidak ada peran di sini, di rencana kerja yang lain, silakan menambahkan lagi jika memang masih ada peran di bawah dari rencana kerja yang pertama. Jadi ada peran kedua sekretaris dinas adalah tercapainya pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program dinas. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan, dan pengadaan sarana dan prasarana dinas. Yang keempat, pembinaan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Jadi sekali lagi, kenapa saya membuat seperti ini? Ini diharapkan rencana kerja sekretaris dinas akan mewakili bawahan di bawahnya seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk atasan dibuat MPP secara umum atau secara garis besarnya. Makin ke bawah itu makin rinci. Seperti ini. Nah, kemudian begitupun di bidang. Contoh di sini saya ada bidang tanaman pangan. Jika bidang tanaman pangan berkaitan dengan rencana kerja kepala dinas, karena atasan langsung kepala bidang adalah kepala dinas. Yang pertama misalnya di sini, silakan tulis MPP-nya. Jadi misal administrasi, kepegawaian, keuangan, dan program. Nah, di tanaman pangan, rencana kerjanya adalah koordinasi penyusunan program, anggaran, dan administrasi umum bidang tanaman pangan. Nah, kemudian rencana kerja kedua, apakah tanaman pangan terlibat? Misalnya tidak, ini misal ya, saya tidak tahu keadaan di bidang bagaimana. Misal tidak ada, silakan dilewati. Kemudian rencana kerja kepala dinas yang ketiga, apakah tanaman pangan terlibat? Yang ketiga adalah terlaksananya pembinaan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian. Jika terlibat, silakan ditulis MPP-nya. Di sini saya memberikan contoh terlaksananya penyusunan rencana dan penyediaan alat dan mesin di bidang tanaman pangan. Kemudian rencana kerja kepala dinas yang keempat, peningkatan pengelolaan budidaya dan pengembangan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Jika tanaman pangan terlibat di rencana kerja kepala dinas yang keempat ini, silakan tulis MPP-nya kembali. Di sini tinggal bagaimana kita memainkan bahasa.
Misalnya terlaksananya penyusunan rencana penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan. Jika masih ada yang kedua yang terlibat, silakan tulis di bawahnya lagi. Seperti ini. Terlaksananya evaluasi pengelolaan budidaya tanaman pangan. Jangan lupa kita tulis juga indikatornya apa, berupa laporan evaluasi pengelolaan budidaya tanaman pangan, dan juga kita tuliskan kuantitas atau berapa laporannya. Kualitas ini artinya ketepatan laporan, mau 100% atau mau toleransi misalnya 90% gitu. Kemudian waktu ini adalah waktu pengerjaannya, yaitu 12 bulan. Sekali lagi ini hanya contoh, silakan Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan keadaan masing-masing bidang. Rencana kerja yang kelima, terlaksananya pembinaan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman. Ini rencana kerja kepala dinas. Jika tanaman pangan terlibat, silakan tulis MPP-nya. Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan. Jadi intinya, untuk membuat MPP di masing-masing bidang, itu harus melihat rencana kinerja atasannya. Jadi kepala bidang atasan langsung adalah kepala dinas. Jadi dari rencana kerja kepala dinas ini, mana saja yang kepala bidang terlibat di dalamnya. Seperti itu. Begitupun seterusnya di bawah, di masing-masing bidang. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan sedikit membahas eh, terkait dengan masing-masing bidang. Misalnya kita sudah membuat seperti ini secara garis besar, secara umum. Saya buat secara garis besarnya. Kemudian di sini perinciannya. Jadi sekretariat. Yang pertama di sini atasan langsung sekretariat adalah maaf, atasan langsung sekretariat adalah sekretaris dinas. Bawahannya ada Kasubag Umum dan Kepegawaian. Jadi hasil MPP sekretaris yang terlibat dengan rencana kerja kepala dinas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Itu kita jabarkan seperti ini. 6 poin juga di sini. Sehingga dari 6 poin rencana kerja sekretaris dinas, mana saja yang Kasubag Umum dan Kepegawaian terlibat di dalamnya. Seperti itu. Nah, contoh di rencana kerja yang pertama, rencana kerja sekretaris dinas yang pertama yaitu terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian dan inventarisasi barang milik daerah sesuai SOP. Indikatornya sebagai berikut. Ini hanya contoh, silakan nanti disesuaikan bahasanya. Nah, Kasubag terlibat ke dalam rencana kerja sekretaris yang pertama, yaitu terlaksananya pembinaan tata cara surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan. Apakah masih ada lagi pekerjaan Kasubag yang terlibat di rencana kerja yang pertama dari sekretaris dinas? Jika masih ada, silakan tulis yang di bawahnya lagi, yaitu pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan kedisiplinan, dan peningkatan karir pegawai. Apakah masih ada lagi? Kalau masih ada lagi, silakan tulis di bawahnya lagi. Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah. Nah, ini poin rencana kerja sekretaris dinas yang terhubung dengan Kasubag Kepegawaian. Apakah rencana kerja yang kedua terhubung? Terlaksananya penyusunan program rencana dan program dinas. Jika tidak ada, silakan kosongkan. Kemudian rencana kerja yang ketiga. Apakah ada kaitan dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian? Jika ada, silakan tulis. Di sini rencana kerja sekretaris dinas adalah pelaksanaan pembinaan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana dinas. Nah, silakan tulis di sini jika Kasubag terlibat, silakan ditulis melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang dan bangunan. Begitupun seterusnya. Intinya adalah bagaimana kita terlibat dalam rencana kerja atasan kita. Dan biasanya pimpinan itu rencana
kerja dibuat secara umum agar bawahan yang di bawah ini dapat terlibat atau mengintervensi pekerjaannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk eh, Kesubag Umum dan Kepegawaian. Kemudian untuk pegawai di sub program dan perencanaan, di sini saya ada catatan, semua pegawai program dan perencanaan mengintervensi langsung tugas sekretaris dinas karena sudah tidak ada eselon 4 di sub bagiannya. Jadi nanti misalnya di sini ada siapa nih? Eh, ada Fulan misalnya. Jabatannya apa? Di program saya perencana misal. Nah, silakan kegiatan Fulan di sebagai perencana di bidang program ini mana yang dapat diintervensi atau dapat mengintervensi pekerjaan sekretaris dinas seperti itu. Begitupun dengan teman-teman di bagian sub keuangan. Semua pegawai keuangan mengintervensi langsung tugas sekretaris dinas seperti itu. Saya geser ke slide berikutnya. Di sini karena sub bagian umum dan kepegawaian ada kasubag, sehingga nanti akan dirincikan lagi. Jadi hasil dari MPP kasubag yang terlibat dengan sekretaris dinas nanti dirincikan untuk bawahan kasubag umum dan kepegawaian seperti itu. Contoh, tadi kan di sini ada berapa poin nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang menjadi intervensi Kesubag Kepegawaian terhadap rencana kerja sekretaris dinas. Nah, 6 poin ini dipindahkan lagi secara merinci lagi. Karena Kesubag Umum dan Kepegawaian mempunyai bawahan, jadi dirincikan lagi. Disimpan seperti ini. Nah, nanti di sini akan dituliskan masing-masing bawahan dari Kesubag Umum dan Kepegawaian. Contoh, terlaksananya pembinaan tata cara surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan. Misal di sini, pegawai atas nama Fulan, jabatan arsiparis misalnya. Nah, dia terlibat dalam rencana kerja Kasubag Umum yang pertama atau tidak. Jika terlibat, silakan tulis pekerjaannya apa. Nah, ini baru mulai merinci. Contoh misalnya arsip surat masuk dan keluar misalnya ya. Indikatornya apa? Tentukan indikator. Nah, ingat indikator ini adalah hal yang bisa diukur dan akan menjadi bukti kerja kita untuk diupload ke aplikasi e-kinerja. Jadi usahakan indikator ini nih kira-kira apa yang bisa atau akan kita upload nanti sebagai bukti kerja kita. Contohnya arsip surat masuk dan keluar. Indikator, misalnya laporan, laporan total surat masuk dan keluar. Ini misal ya. Kemudian kuantitasnya, berapa laporan gitu. Misal 1 laporan. Kemudian kuantitas, kualitas maksudnya. Kualitas, apakah harus sempurna? Jika harus sempurna harus 100%. Atau ada toleransi 90% misalnya. Kemudian waktu. Nah, waktu ini adalah waktu pengerjaan. Berapa kali? Apakah setiap bulan dilaporkan? Tulis 1 bulan misalnya. Atau ini menjadi laporan tahunannya. Misalnya tulis 12 bulan. Seperti itu. Nah, begitupun di bawah lagi. Misalnya Fulana, jabatannya pengelola apa ya? Pengelola keuangan atau budgeting misalnya. Nah, di sini cari rencana kerja Kasubag yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan gitu. Nah, di sini ya, yang kelima. Pelaksananya pembinaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban. Sehingga tulis di sini bagiannya fulanah gitu. Mengelola keuangan di bidang kepegawaian misalnya, seperti itu ya. Nah, jika masih ada di sini pekerjaannya fulan, terkait dengan yang pertama, silakan ditambahkan di bawahnya. Tambahkan di sini. Dan seterusnya seperti itu.
Tambahkan di sini. Nah, gambarannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, semua bidang diharapkan bisa berdiskusi masing-masing mengerjakan apa gitu. Pekerjaan atasan mana yang dapat terhubung dengan pekerjaan kita sebagai stafnya, seperti itu. Begitupun di bidang lain, tanaman pangan. Di sini saya sudah buatkan rencana kerja kepala bidang sesuai dengan yang terhubung dengan kepala dinas di sini. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan dengan keadaan yang di bidang masing-masing. Karena yang mengetahui pekerjaan, laporannya, dan sebagainya macamnya adalah Bapak Ibu sendiri yang berada di bidang masing-masing. Seperti itu. Ini hanya contoh, silakan Bapak Ibu nanti bisa download file ini di link di bawah. Nanti akan saya sertakan beserta captionnya. Nanti di sini misalnya ada dari 5 kinerja ini, ada berapa pegawai di bidang tanaman pangan. Misalnya ada 10 pegawai. Nah, 10 pegawai ini sebisa mungkin harus tercover ke dalam 5 rencana kinerja kepala bidang. Seperti itu. Begitupun dengan bidang-bidang yang lainnya, perkebunan, hortikultura, RPL. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin mengedit, menambahkan, silakan gunakan file ini, tambahkan di bawah sini langsung. Tidak perlu lagi untuk tambahkan di sini. Langsung ke masing-masing bidang aja. RPL, P2HP, Bitluh, UP3. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai UP3, karena saya rasa untuk di masing-masing bidang, itu hubungannya langsung kepala bidang dan stafnya gitu. Jadi tidak tidak dua pimpinan, karena kan sekarang eselon 4 sudah menjadi jabatan fungsional penyetaraan. Jadi tidak ada lagi pimpinan di bawahnya ke kepala bidang. Jadi langsung kepala bidang dan staf. Beda hal dengan sekretaris dinas dan kasubag kepegawaian. Masih ada atasan lapis duanya gitu. Nah, begitupun dengan UP3. Jadi mana pekerjaan kepala UP3 yang terhubung dengan rencana kerja kepala dinas? Silakan ditulis. Misal terhubung ke rencana kerja pertama. Ada 3 pekerjaan kepala UP3 yang terhubung dalam rencana kerja pertama kepala dinas. Silakan ditulis. Kemudian rencana kerja yang ketiga ada terhubung. Yang keempat, 5, 6 mungkin tidak terhubung. Silakan disesuaikan. Sekali lagi Bapak Ibu yang lebih paham keadaan di masing-masing unit tugasnya masing-masing gitu. Nah, setelah kepala UP3 menelaah pekerjaannya yang terhubung dengan kepala dinas, kemudian kita masuk ke Kasubag UP3-nya. Nah, karena yang menilai kepala UP3 adalah kepala dinas langsung, sedangkan yang menilai Kasubag TU adalah kepala UP3. Seperti itu. Kemudian yang menilai stafnya adalah Kasubag TU. Sehingga nanti ini adalah rencana kerja kepala UP3 yang sesuai dengan atau terhubung dengan rencana kerja kepala dinas. Saya pindahkan ke sini. Kemudian Kasubag TU silakan sesuaikan kembali mana saja pekerjaan Kasubag TU yang dapat diintervensi atau dapat mengintervensi rencana kerja kepala UP3-nya. Contoh saya buat seperti ini. Karena yang akan menarik Kasubag TU adalah kepala UP3. Begitupun di bawahnya dengan stafnya. Jadi staf di UP3 itu mereka mengintervensi pekerjaan Kasubag TU. Karena staf UP3 yang menilai adalah Kasubag TU-nya. Jadi mana pekerjaan staf UP3 yang terhubung dengan rencana kerja Kasubag TU. Dan sekali lagi, jika sudah berbicara pada staf, silakan buat dengan bahasa yang sedikit merinci gitu. Jadi buat aja misalnya eh, pelaksanaan administrasi surat menyurat sesuai naskah dinas, pembuatan surat masuk dan keluar misalnya, atau penomoran surat masuk dan keluar gitu, pengarsipan surat masuk dan keluar misal ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah jabatan fungsional.
jabatan penyuluh dan DPSB. Sini saya buat jabatan fungsional penyuluh dan PPSB. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang jabatan penyuluh. Dan ini akan saya jadikan contoh berhubung jabatan fungsional penyuluh MPP-nya 90% sudah jadi hasil rapat kami di KJF. Nah, ini contoh lengkap yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu karena ini sudah tersedia indikator kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, jadi contoh karena atasan langsung penyuluh adalah kepala dinas, jadi di sini adalah dari 7 rencana kerja kepala dinas, di mana saja penyuluh terhubung atau dapat mengintervensinya. Contoh di rencana kerja kepala dinas yang ketiga, terlaksananya pembinaan, pengawasan, penggunaan sarana dan prasarana pertanian. Di sini rencana kerja penyuluh adalah untuk membantu rencana kerja kepala dinas yang ketiga ini, yaitu penyusunan kebutuhan benih, pupuk, dan pestisida dalam bentuk RDK, Rencana Definitif Kelompok, dan ERDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Indikatornya apa? Yaitu tersedianya laporan RDK dan ERDKK. Kuantitasnya berapa? 2 laporan. Kualitas berapa? Ini harus dituntut 100% benar. Mengerjakan ini, 2 laporan ini mengerjakannya dalam waktu berapa lama? 12 bulan, artinya 1 tahun. Seperti itu. Kemudian, rencana kerja yang keempat dari kepala dinas adalah peningkatan pengelolaan budidaya dan pengembangan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Jadi di sini penyuluh terlibat ke dalam rencana kerja kepala dinas, yaitu pekerjaannya adalah peningkatan SDM petani tentang pengelolaan budidaya dan pengembangan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Indikatornya adalah penyuluh dapat melaksanakan penyuluhan sesuai materi, metode, dan media penyuluhan. Kuantitasnya adalah 1 laporan. Kualitasnya harus benar 100%. Waktunya adalah 1 bulan. Artinya laporan ini dikerjakan setiap 1 bulan sekali. Nah, berarti misalnya ada laporan yang sifatnya 2 tahun sekali misalnya. Saya coba cari contohnya ya. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Di rencana kerja ke-6 Kepala Dinas adalah terlaksananya pembinaan, perumusan program, dan kegiatan penyuluh pertanian. Di pekerjaan penyuluh, yaitu pelaksanaan evaluasi penyuluhan pertanian. Indikatornya adalah presentase perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam pengelolaan budidaya dan pengembangan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Kuantitasnya adalah 1 laporan. Kualitasnya adalah 100%. Waktunya adalah 4 bulan. Artinya laporan ini harus dikerjakan 4 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun ada 3 laporan. Jadi yang perlu Bapak Ibu cermati, pembuatan MPP ini sangat penting untuk di pembuatan kinerja. Karena jika MPP ini sudah jadi, nanti saat penginputan kinerja akan sangat mudah. Tidak perlu lagi memikirkan lagi rencana kerjanya, tidak perlu lagi memikirkan indikator, karena sudah kita buat sebelumnya. Sebelum kita input sudah kita punya. Nanti tinggal kita melakukan input saja ke dalam aplikasi e-kinerja seperti itu. Dan yang kedua yang menjadi catatan adalah usahakan ada 1 kegiatan yang dilaporkan setiap bulan. Minimal ya, minimal 1 atau 2 kegiatan yang sifatnya adalah bulanan. Jadi contoh dari 1, 2, 3, 4, 5. Misal ya, ada 5 pekerjaan penyuluh ini. Dari 5 pekerjaan penyuluh ini, semuanya tidak diupload setiap bulan. Tergantung dari kesepakatan ininya. Kuantitas, kualitas, dan waktunya. Jadi di sini penyuluh ada laporan rutin tiap bulannya adalah 1, 2. Artinya 3. 3, ada 3 ya, di sini ada 3. Nah, artinya ada laporan bulanan wajib yang harus dikerjakan oleh penyuluh. Dan sekali lagi saya tekankan, saat membuat MPP minimal ada kegiatan yang dilaporkan setiap bulan. Minimal 1 atau kegiatan
yang dilaporkan setiap bulan. Contoh di sini ada laporan penyuluh yang dikerjakan 4 bulan sekali. Artinya pada bulan, contoh ya, pada bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, di bulan April inilah penyuluh itu harus mengupload laporan tersebut seperti itu. Kemudian di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, kemudian laporan keduanya di bulan Agustus. Baru laporan terakhir di bulan Desember. Jadi tidak semua dari 8 rencana kerja misalnya. Dari 8 rencana kerja ini tidak semuanya kita upload setiap bulan. Tidak. Tergantung dengan kesepakatan untuk ininya, kuantitas, kualitas, dan waktunya. Jadi bisa jadi dari 8 rencana kerja ini yang laporan rutin kita upload setiap bulan adalah 3 saja misalnya. Contoh di bulan Januari, Februari, Maret itu penyuluh hanya upload laporan wajib 3 saja dari 8 rencana kerja. Di bulan April, karena tadi ada laporan yang sifatnya 4 bulan sekali, bertambah yang diupload menjadi 4. 4 ya. Nah, karena di sini penyuluh banyak bersifat laporan yang 12 bulan sekali, jadi kemungkinan di bulan Desember nanti baru mereka mengupload lengkap 8 kinerjanya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, silakan didiskusikan dengan atasan dan rekan sesama bidang terkait dengan pembuatan MPP, matriks pembagian peran. Jika sudah fix ini, saat penginputan kinerja saya rasa tidak akan mengalami kesulitan. Dan ingat, yang paling penting yang ketiga adalah indikator ini adalah hal yang bisa kita laporkan. Cari yang mudah atau yang terbiasa kita lakukan, yang terbiasa kita laporkan, itu ambil kemudian kita upload. Seperti itu Bapak Ibu. Itu penjelasan terkait dengan MPP. Sekali lagi ini sangat penting. Diharapkan semuanya sudah selesai mengerjakan tanggal 29, biar nanti tanggal 30 kita mulai penginputannya. Jadi mungkin nanti untuk yang di dinas kita akan bertemu secara langsung di aula dinas tanggal 30. Dan catatan MPP-nya harus sudah selesai dulu. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah login di e-kinerja BKN menggunakan akun MyASN. Nah, di sini dulu itu namanya MySAPK. Bisa Bapak Ibu tulis di pencarian MySAPK. MySAPK. Jadi silakan Bapak Ibu ingat-ingat kembali passwordnya. Nah, jika Bapak Ibu ketik MySAPK di Google, nanti akan diarahkan ke MyASN karena sekarang sudah berubah nama menjadi MyASN. Jadi saya sebutnya MyASN Bapak Ibu ya, saya tidak lagi menyebutkan MySAPK. MyASN, kemudian login. Silakan menggunakan username NIP masing-masing. Passwordnya yaitu silakan Bapak Ibu sendiri yang mengetahui karena itu akun masing-masing seperti itu. Nah, e-kinerja ini adalah maaf, e-kinerja ini adalah terhubung dengan akun MyASN. Jadi silakan Bapak Ibu disimpan baik-baik akun MyASN-nya karena untuk kedepannya apapun itu nanti semua akan terhubung ke sini, ke MyASN. Kita pun bisa masuk ke e-kinerja melalui MyASN. Contoh layanan ASN ya. Di sini, nah di sini ada layanan e-kinerja. Tapi untuk link singkatnya, Bapak Ibu bisa langsung ketik di Google e-kinerja BKN. Klik yang paling pertama, e-kinerjabkn.go.id. Jika sudah, silakan klik login. Nah, untuk loginnya tadi menggunakan login akun MyASN karena mereka saling terhubung. Jadi satu koneksi. Silakan menggunakan login akun MyASN di e-kinerja BKN. Nah, di sini materi kedua adalah
Yang ketiga saya bawakan yaitu sesuaikan profil pegawai. Sesuaikan profil pegawai dengan cara klik profil. Nah, ini kan muncul data kita nih. Data kita muncul. Data kita muncul, kemudian klik data atasan untuk melihat apakah sudah benar atau tidaknya. Karena ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jika misal tidak sesuai, silakan kita sesuaikan dengan cara klik data pribadi, kemudian edit profil. Nah, di sini ya. Yang pertama, untuk semua jabatan penyuluh, silakan pilih unit kerja Dinas Pertanian. Untuk semua jabatan penyuluh, jabatan fungsional penyuluh dan PPSB, silakan klik Dinas Pertanian. Kemudian jabatan silakan disesuaikan, ini bisa diedit manual ya. Ahli pertama kah, ahli muda kah gitu. Ahli media silakan disesuaikan. Begitupun dengan golongan dan ruang. Jika sudah, klik OK. Kemudian cek kembali data atasannya. Seperti ini. Nah, untuk pegawai di bidang, silakan hapus dulu unit kerjanya. Di sini cari Dinas Pertanian. Kemudian unit kerja, misal bidang tanaman pangan. Saya misalnya berada di bidang tanaman pangan misalnya. Di sini. Kemudian jabatan saya misalnya tidak sesuai, silakan Bapak Ibu rubah. Di tanaman pangan saya sebagai apa ya di sana? Eh, pengawas alsintan misalnya. Pengawas alat dan mesin. Golongannya pun silakan disesuaikan. Kemudian kita klik OK. Kemudian cek data atasan kita. Nah, di sini akan muncul otomatis kabit kita. Seperti itu. Jadi di sini sangat penting data atasan ini karena hujan. Karena akan berpengaruh kepada penilai SKP kita. Seperti itu. Kemudian itu untuk di bidang ya. Untuk di sekretariat, silakan ke data pribadi, pilih edit profil. Jika kita berada di sub bagian umum dan kepegawaian, silakan tulis di sini sub bagian umum dan kepegawaian. Nanti akan muncul di sini jabatannya apa? Misalnya arsiparis misal, arsiparis. Klik OK. Kemudian cek kembali data atasannya. Di sini sudah muncul nama Kasubag. Kemudian untuk bagian eh, keuangan serta program dan perencanaan itu silakan klik di unit kerja sekretariat. Sekretariat karena dia langsung intervensi pekerjaannya ke sekretaris dinas. Seperti ini jabatannya apa silakan sesuaikan. Pengelola bendahara ya, bendahara pengeluaran misal ya. Klik OK, cek data atasannya. Di sini akan muncul nama sekretaris dinas. Begitupun dengan pegawai yang ada di bidang atau subbidang program dan perencanaan. Intinya pegawai yang ada di subbidang program dan perencanaan silakan memilih sekretariat. Untuk kesubag juga silakan memilih sekretariat karena pesan langsungnya adalah sekretaris dinas. Setelah itu untuk pegawai di UP3, untuk kepala UP3-nya silakan memilih unit kerja di sini Dinas Pertanian. Nah,
Di sini kenapa tidak muncul? Kita harus menghapus yang di atas dulu. Nanti baru muncul di bagian yang keduanya. Kepala UP3, kecamatan apa gitu kan? Kecamatan Ngawom misalnya. Klik OK. Nanti akan cek kembali data atasan. Nah, muncul kepala dinas. Untuk kesubag TU di UP3, silakan hapus dulu ini. Klik di sini dinas pertanian. Ini untuk tujuannya untuk mempermudah filter. Kemudian klik unit kerja sub bagian apa ya? Mana nih? Sub bagian TU. Sub bagian TU. Oh, sorry, maaf. Untuk kasubag TU-nya, unit kerjanya adalah unit penunjang. Nah, ini. Unit penunjang pertanian kecamatan apa? Misalnya di Kecamatan Lambu, misalnya. Di sini jabatan kasubag TU. Silakan klik OK. Kemudian cek data atasannya. Nanti akan muncul kepala UP3-nya karena kasubag UP3 dinilai oleh kepala UP3. Nah, untuk staf yang ada di UP3, silakan edit profil, kemudian di sini memilih sub bagian TU. Sini. Sub bagian TU, unit penunjang pertanian perkebunan kecamatan apa gitu. Misal Kecamatan Wera. Di sini saya tulisnya apa? Staf UP3. Jabatannya apa sebutkan saja. Kemudian klik OK, cek data atasan. Nah, ini muncul nama kesubag TU-nya. Karena staf UP3 yang menilai adalah kesubag TU-nya. Jadi sementara untuk aplikasi kinerja, silakan Bapak Ibu sesuaikan dulu tempat tugasnya dan atasan penilainya sesuai dengan yang telah dicontohkan tadi. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengubah profil, jangan klik sinkron. Ingat, jangan diklik sinkron. Jika Bapak Ibu klik sinkron CASN, nanti akan kembali datanya seperti awal. Jadi jangan pernah klik sinkron jika sudah selesai mengedit profil sesuai dengan tempat tugas masing-masing yang terbaru. Seperti itu. Nah, saya perbaiki dulu kembali tempat tugas saya karena saya penyuluh pertanian. Jadi di sini langsung saya ketik Dinas Pertanian. Kemudian saya perbaiki jabatan saya ahli pertama penyuluh pertanian. Golongan sudah benar 3A. Oke. Kemudian saya cek kembali data pesan saya. Maaf. Ini salah pilih dinas ya, dinas perpustakaan. Ini harusnya dinas pertanian. Nah, dinas pertanian. Dinas pertanian. Ya, klik OK. Saya harus pastikan atasan saya benar. Ya, sudah benar. Jika sudah benar, silakan tinggal langsung keluar. Nah, jadi sampai sekian yang saya dapat jabarkan mengenai poin 1, 2, dan 3. Nanti untuk poin 4, 5, dan 6, jadwalnya kita akan mulai sosialisasikan dari tanggal 30 Januari atau hari Selasa. Mudah-mudahan kita dapat mengejar ketertinggalan ini karena kita di sini mengisi kinerja tahun 2023. Konsekuensinya jika kita tidak dapat mengejar penginputan ini, nanti akan tertunda kenaikan pangkat. Pengurusan pensiun pun susah gitu.
Pangkatnya tertunda sampai tahun 2025 dan 2026. Baru bisa pengajuan kenaikan pangkat. Itu pun harus diisi kembali SKP tahun-tahun sebelumnya yang tidak kita isi. Jadi harapannya semoga Bapak Ibu sekalian, kita semua sama-sama cermati cara penyelesaian kinerja ini. Mohon kerjasamanya agar semuanya dapat selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh BPKN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.